akan memberikan jebakan catur yang menarik. Kita akan membahas tentang Colossal Trap atau jebakan catur kolosal dalam Blackmore Gambit, teman-teman. Dan bagi Anda pemula bahkan sampai level menengah, cukup layak untuk menggunakan jebakan ini. Saya juga beberapa kali menggunakan ini di dalam percaturan saya dan cukup banyak yang berhasil, kawan-kawan. Dan oleh karena itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, mungkin sebelumnya Anda sudah pernah menemukan ini pada channel yang lain, tapi di sini saya akan memberikan secara komplit. Saya akan mencoba membahas secara lengkap variasi ini, teman-teman. Kita langsung ke jebakannya, dan pada jebakan ini kita sebagai buah putih memulai langkah dengan pion ke D4, Queen Pawn atau pion depan menteri, pion ke D5. Ini adalah balasan yang cukup sering. Dan biasanya kita akan menggerakkan kuda, bukan? Di sini kita akan mencoba sesuatu hal yang berbeda, kawan-kawan, yaitu dengan pion pusat, pion ke E4 dua kali, teman-teman. Kita mengorbankan pion kita. Gambit adalah istilah yang digunakan untuk kita mengorbankan beberapa piece atau beberapa buah dengan harapan kompensasi atau pertukaran buah yang lebih besar nilainya ke depan. Dan di sini hitam tentu saja akan menerima pion ini karena gratis dan juga membuka file D ke depan. Dan kita akan melanjutkan dengan mengancam pion dengan kuda ke C3, mengembalikan pion kita yang hilang. Maka langkah wajar tentunya dari hitam ialah dengan kuda ke F6, bukan? Untuk melindungi pion. Maka kita akan lagi-lagi menawarkan pion dengan pion ke F3, teman-teman. Lihat, lagi-lagi kita akan menawarkan pion. Dan di sini jebakan berlaku pertama ketika hitam menerima. Dan di sini kita tidak memakan dengan kuda, tetapi dengan menteri, teman-teman. Ingat ya, dengan menteri. Di mana lagi-lagi di sini kita mengorbankan pion pusat. Sehingga apabila hitam bersemangat langsung memukul pion pusat ini adalah awalan jebakan kita, teman-teman. Inilah pancingan kita. Dan kita akan melanjutkan dengan gajah ke E3, mengancam menteri. Lagi-lagi kita juga memberikan kesempatan untuk menteri berpindah. Di sini tentunya ke B4 dengan lanjutan mengancam pion lemah B2. Dan di sini juga dengan waktu yang sama memaku kuda. Dan tentu apalagi kita melawan yang cukup pemula, maka dia akan sangat bersemangat memainkan ini, teman-teman. Maka kita akan melanjutkan dengan rokade panjang, di mana di sini kita juga sekaligus melindungi pion. Dan lawan kita hitam akan berpikir, ini langkah salah karena apa? Menteri dan benteng berada satu diagonal, sehingga gajah gigi 4 adalah langkah kemungkinan besar dari hitam. Dengan jelas, langsung mengancam menteri dan juga mengancam benteng. Dan sekarang yang jadi pertanyaan, apa yang harus kita lakukan, teman-teman, di posisi ini? Maka saya menyarankan, tidak usah takut atau tidak usah memindahkan menteri, tetapi dengan kuda ke B5. Lihat langkah ini adalah langkah terbaik, teman-teman. Dan percaya atau tidak, apapun jawaban dari hitam, putih tetap unggul. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, jika hitam langsung bersemangat memukul menteri kita, maka jelas satu langkah skakmat. Ya, dengan kuda memukul pion skakmat, teman-teman. Karena jelas di sini benteng menguasai file D sehingga raja tidak dapat berpindah. Dan apabila di posisi ini pion ke E5, bang, untuk membuka raja ke depan berkembang, maka sama saja kita memukul pion C7 skak. Satu-satunya raja berpindah ke E7, maka kita memukul pion, teman-teman. Kita lihat di sini kita seakan-akan mengorbankan menteri kita. Dan apabila bersemangat menteri langsung memukul menteri, apa langkah kita, teman-teman? Ya, dengan gajah ke C5. Beautiful checkmate. Lihat, teman-teman, di sini raja tidak dapat bergerak dan dadam keadaan skak. Maka skakmat. Dan mari kita lihat respon hitam selanjutnya. Apabila hitam membalas dengan menteri memukul kuda, bang, dengan harapan ke depan gajah memukul menteri, maka ini salah, di mana gajah memukul menteri dengan tempo skak. Setelah pion menutup, maka menteri kita menyelamatkan diri. Lihat, teman-teman, jelas di sini kita sangat unggul. Ya baik, apabila pion memukul gajah, kita dapat membalas menteri ke C7.
ancaman skakmat ke depan. Apa yang harus dilakukan hitam, teman-teman? Apabila di sini gajah langsung memukul benteng, maka skakmat, teman-teman. Dan apabila di posisi ini kuda ke D7, maka kita dapat membalas dengan kuda ke F3, menutup akses gajah untuk mengancam benteng. Dan di sini juga kita jelas sangat unggul, teman-teman. Dan kita masuk ke jawaban hitam selanjutnya. Dan apabila di posisi ini kuda ke A6 bang untuk menjaga pion, maka sama saja kita memukul pion, teman-teman. Dan kita lihat di sini kita mengancam benteng, mengancam kuda, dan mengancam pion. Apa yang harus dilakukan oleh hitam di posisi ini? Kita akan bahas satu persatu. Apabila di sini benteng KB8 mencoba mengancam menteri kita, coba teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Ya, korbankan saja menteri memukul benteng skak. Tiada pilihan kecuali kuda memakan dan skakmat. Lihat lagi-lagi pola skakmat ini ya. Dan apabila di posisi ini benteng ke C8 bang untuk melindungi pion, maka di sini kita dapat melanjutkan dengan menteri memukul kuda. Dan apabila di sini hitam bersemangat langsung memukul benteng kita, ini fatal, akan langsung skakmat ya. Ini yang akan terjadi, teman-teman. Dan apabila di posisi ini gajah langsung memukul benteng, maka kita dapat menteri memukul benteng skak. Dan setelah raja berpindah ke D7, maka kuda memukul pion. Kita lihat di sini kita cukup unggul, di mana gajah mengancam kuda, dalam waktu yang sama raja mengancam gajah. Jelas kita sangat unggul, teman-teman. Lagi-lagi kita lihat apabila di posisi ini menteri ke E4, yaitu dengan jelas menukarkan menteri. Ini adalah salah satu langkah terbaik balasan dari hitam, karena apabila kita langsung memukul menteri ini, maka ini permainan cukup sebanding, teman-teman. Perwira hitam juga cukup aktif, tapi kita tetap lebih unggul, teman-teman, apabila di posisi ini kita memukul kuda. Apabila di sini gajah memukul benteng, maka jelas raja memakan. Benteng ke D8 skak, gajah menutup. Lihat, kita tetap unggul satu perwira. Dan apabila di posisi ini menteri memukul gajah skak, maka raja berpindah ke B1. Menteri ke C5 tentunya langsung melindungi pion, maka menteri ke B7, teman-teman. Dan sekarang pertanyaan, apa yang harus dilanjutkan oleh hitam? Lagi-lagi, apabila gajah memukul benteng kita, dengan ancaman hitam juga di pion lemah C2, maka kita dapat melanjutkan dengan terlebih dahulu menteri memukul benteng skak, raja berpindah kuda ke C3, menutup akses menteri, teman-teman. Dan jelas di sini juga kita mengancam gajah. Apabila gajah menyelamatkan diri, kita ambil ke G4, maka jelas gajah ke B5 skak, pion menutup, menteri ke B7 skak, raja ke E8, maka gajah dengan lanjutan kita mengembangkan benteng ke depan. Apabila pion ke E5 untuk mengaktifkan gajah ke depan, maka benteng ke D1 skak, gajah menutup, kuda ke B5. Lihat, teman-teman. Di sini menteri akan melakukan skak di mana gajah sedang terpaku. Langkah terbaik kuda ke E8 untuk mengontrol peta tersebut, maka gajah memukul kuda. Benteng memakan, kuda memakan gajah. Ada open skak selanjutnya. Percaya atau tidak, langkah terbaik ialah gajah ke D7 menutup akses benteng ke depan open skak, maka sama saja kuda memukul pion skak. Raja ke E7, menteri memukul gajah skak. Raja ke F8, maka kuda ke G5, menempatkan menteri melakukan skakmat. Apa yang harus dilakukan hitam, teman-teman? Benteng menutup misalkan, menteri ke D8 skak. Benteng menutup, kuda ke E6 skak. Raja ke F7, kuda F ke G5 skak. Di sini juga memperkuat kuda satu sama lain. Maka di sini kita akan memburu raja secara terus-menerus. Raja berpindah ke G6 misalkan, menteri memukul benteng skak. Raja ke H6, G4. Apa yang harus dilakukan oleh hitam, teman-teman? Maka jelas ancaman skakmat tidak dapat dihentikan. Apapun langkah hitam akan skakmat. Semisal G6 menutup akses menteri, maka kuda ke F7. Beautiful checkmate. Maka ini skakmat, teman-teman. Dan kita masuk ke variasi selanjutnya. Apabila di posisi ini gajah tidak langsung memukul benteng dengan mengancam pion kita ke depan,
tetapi dengan benteng kecil 8, maka kita memukul pion mengancam benteng. Dan lagi-lagi akan fatal, gajah memukul benteng akan skakmat ya. Ini harus tetap kita ingat. Oleh karena itulah apabila di sini gajah mundur, dengan jelas tetap mengancam pion dan juga waktu yang sama tetap mempertahankan benteng, maka kita dapat melanjutkan dengan gajah ke B5 skak. Apa yang harus dilakukan oleh hitam teman-teman? Percaya atau tidak, apabila kuda menutup skakmat, apabila di posisi ini gajah menutup, sama saja skakmat teman-teman. Di sini gajah sedang terpaku. Dan langkah satu lagi, apabila di sini pion menutup, maka gajah kita mundur, yaitu untuk tetap melindungi pion dan memaku pion. Pion ke E5, yaitu untuk mengaktifkan gajah ke depan, maka kuda memukul benteng. Gajah memakan, menteri memakan skak. Raja ke E7, menteri ke D8 skak. Raja ke E6, maka kuda ke F3. Kita lihat teman-teman, di sini kita cukup aktif dan unggul secara materi teman-teman. Jelas apabila kita lanjutkan, putih sangat unggul. Bagaimana teman-teman? Apakah Anda sudah siap mempraktekkan jebakan ini? Dan jika kawan-kawan sudah mencoba, silahkan tuliskan di kolom komentar bagaimana pengalaman Anda melakukan jebakan ini ya. Dan kita kembali, apa respon terbaik yang harus dilakukan oleh hitam teman-teman? Jadi teman-teman, di posisi ini respon terbaik hitam bukan menteri ke B4, tetapi dapat menteri kembali atau tidak menteri ke G4, langsung mengadu menteri teman-teman. Apabila di sini rokade, maka tentu saja menteri memukul menteri. Maka kita lihat di sini hitam selanjutnya dapat mengembangkan gajah atau memajukan pion teman-teman. Dan jelas di posisi ini memang secara posisional, karena ini gambit, kita lebih baik, tapi secara materi jelas hitam lebih baik. Dan apabila lawan kita sangat berhati-hati, maka kemungkinan besar akan memenangkan permainan. Bagaimana kawan-kawan jebakan ini? Dan semoga bermanfaat untuk kita dan menambah wawasan bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Dan seperti biasa di akhir permainan kita memberikan puzzle, selamat menjawab melalui kolom komentar. Ini dia teman-teman puzzle-nya, kita lihat putih sudah melangkah, maka temukan langkah terbaik bagi hitam dan memenangkan permainan. Silahkan tuliskan jawaban Anda secara lengkap di kolom komentar, dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar, sehingga semua sahabat pecinta catur dapat melihat jawaban Anda. Dan demikianlah jebakan catur Colossal Trap dalam Blackmore Gambit, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jika kawan-kawan tetap menyukai konten catur seperti ini selanjutnya, mari kita support channel ini dengan cara like,